Muhammad Sadakhawi Pradana dengan NIM 2310 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan mereview jawaban saya terkait ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Syariah kelas B. Soal pertama di sini ada sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek. Jelaskan dan kriterianya ada apa saja. Oke, masuk ke jawaban saya. Di sini saya membagi pendapatan negara menjadi dua jenis, yaitu sumber pendapatan pajak dan sumber pendapatan bukan pajak. Untuk sumber pendapatan pajak sendiri, yang pertama ada rikas, yaitu pajak yang dikenakan kepada rakyat non-muslim di suatu negara Islam sebagai bentuk imbalan atas jaminan keselamatan jiwa, harta, dan juga kebebasan beribadah serta pengecualian dari wajib militer. Lalu yang kedua di sini ada horoj, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-muslim juga ketika wilayahnya telah ditaklukkan oleh negara muslim, yang dimana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan negara. Lalu masuk ke sumber pendapatan negara bukan pajak, saya membagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama ada ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang diterima oleh negara muslim setelah melalui peperangan. Lalu yang kedua ada fai. Fai sendiri mirip-mirip dengan ghanimah tadi. Namun bedanya dengan ghanimah, fai merupakan harta rampasan perang yang diterima tanpa adanya peperangan. Jadi fai ini bisa dibilang bentuknya seperti kompensasi dari wilayah yang ditaklukkan. Lalu yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan penyisian sebagian besar harta yang wajib dikeluarkan para muslimin di negara muslim dengan tujuan tertentu dan akan disalurkan ke 8 golongan tertentu. Lalu nomor 2 ada bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi, dan berikut jawaban saya. Oke, jawaban saya dari pertanyaan tadi yaitu ekonomi Islam menekankan prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan kesejahteraan umat. Karena dalam ekonomi Islam dijunjung beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama di sini ada prinsip maslahah, yaitu prinsip yang mengelola anggaran untuk diarahkan secara adil kepada masyarakat ataupun rakyat dan meningkatkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu yang kedua ada prinsip pengeluaran, yaitu prinsip pemprioritasan kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh negara dengan kebutuhan primer yang didahulukan seperti sandang, pangan, dan papan, lalu dilanjutkan oleh pengeluaran kolektif seperti keamanan, keadilan, dan juga pendidikan. Lalu prinsip ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, artinya kebijakan belanja negara harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Lalu masuk ke nomor 3, di mana nomor 3 menyuruh kita untuk menjelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal, dan berikut jawaban saya. Oke, jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 3 tadi saya bagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada isu defisit anggaran, yakni belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Dan menghadapi hal itu, negara kerap melakukan pinjaman luar negeri ataupun hutang. Oke, masuk ke poin kedua, di mana tadi sudah sempat dimention juga, yaitu ada hutang, di mana pemerintah sering mengandalkan hutang untuk menutup defisit anggaran yang apabila tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas ekonomi akan menimbulkan dampak ke keberlanjutan fiskal negara ataupun moneter negara. Poin ketiga di sini ada inflasi dan melonjaknya harga komoditas, di mana fluktuasi harga komoditas kerap memengaruhi kebijakan belanja negara dan mengakibatkan kurangnya ataupun lemahnya daya beli masyarakat sehingga terjadi inflasi, di mana fluktuasi harga komoditas dan belanja negara serta inflasi menjadi hubungan sebab akibat. Masuk ke soal keempat, di mana kita disuruh untuk menyebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah, dan berikut jawaban saya. Jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 4 tadi saya bagi juga menjadi 3 poin, dan poin pertama ada fungsi alokasi, yaitu pengalokasian anggaran untuk penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat tercover oleh sektor swasta. Fungsi alokasi ini diatur oleh pemerintah
dan biasanya disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Poin kedua ada fungsi distribusi, di mana bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur sumber daya melalui redistribusi pendapatan, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Dan poin terakhir ada fungsi stabilisasi, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, maupun stabilitas moneter. Masuk ke soal keempat, di mana kita ditanyakan bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jelaskan setiap karakternya dan berikut jawaban saya. Saya bagi menjadi 4 poin. Poin pertama di sini ada produksi, di mana produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang produksi, dan juga penglibatan faktor produksi seperti SDM, modal, dan juga tanah. Lalu ada poin distribusi, di mana distribusi merupakan penyaluran barang dari produsen ke konsumen dengan tujuan memastikan ketersediaan barang secara merata di berbagai wilayah dan berperan untuk menjaga stabilitas pasar dan keadilan sosial. Poin ketiga ada konsumsi, yaitu penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana pemenuhan kebutuhan dan keinginan ini menjadi indikator kesejahteraan negara dan kebutuhan primer didahulukan melebihi keinginan dalam ekonomi Islam. Dan poin terakhir ada pengelolaan sumber daya, di mana mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efisien dan menekankan aspek keadilan serta fokus pada diversifikasi ekonomi. Soal nomor 6 menyuruh kita untuk menyebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas atau pengembangan rangkaian kesejahteraan ekonomi. Jawaban saya terkait pertanyaan tersebut saya membaginya menjadi 3 poin. Poin pertama ada pemerintah, di mana pemerintah berfungsi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal dan moneter dan mengatur regulasi serta mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua ada sektor swasta, yakni kunci dalam kegiatan produksi, distribusi, alokasi, serta investasi. Dan sektor swasta ini menyediakan lapangan kerja dan inovasi serta membangun kolaborasi lebih lanjut. Poin ketiga di sini ada masyarakat sebagai pelaku konsumsi. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam produksi seperti UMKM, dan masyarakat juga bisa mengembangkan diri melalui pengedukasian lebih lanjut dan mengembangkan keterampilan soft skills dan hard skills. Dan di sini soal terakhir membahas bagaimana hutang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah dan kenapa pemerintah melakukan hutang, dan berikut jawaban saya. Oke, jawaban saya terkait pertanyaan terakhir tersebut, saya menjawab bahwa hutang merupakan salah satu strategi pembiayaan pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran, karena alasan utama hutang dilakukan untuk menutup kekurangan anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, menghadapi situasi darurat dan krisis, mempertahankan stabilitas makroekonomi, serta menghindari beban pajak. Namun, hutang pemerintah apabila tidak dikelola secara hati-hati akan timbul resiko-resiko seperti beban bunga yang besar, ketergantungan pinjaman ke luar negeri, dan dampak negatif terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi. Sekian review jawaban saya terhadap ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang dapat dicerna, saya Dafa Pradana mohon maaf, dan ini saya izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.